Good morning, students. How are you? I hope that you all are fine. So, today we will continue our lesson in the same title. It's about analytical exposition text ataupun teks eksposisi analitis. Ingat ya, eksposisi itu menjelaskan secara detail, secara terperinci. Analitis itu artinya penelitian. So, social functionnya ataupun tujuan daripada exposition text itu adalah to persuade your audience to look at an issue with your perspective, ya, untuk mengajak, untuk mengundang para pembaca untuk mencari tahu, untuk memperhatikan tentang isu ataupun hal penting ataupun berita pentingmu itu berdasarkan cara pandangmu sendiri, berdasarkan hasil penelitianmu itu, ya. Nah, jadi contohnya 2 minggu yang lalu Miss bilang adalah manfaat sarapan di pagi hari, kan gitu kan. Nah, example of exposition text are contohnya dari speechless ataupun lectures, dari si pembicara ataupun dari dosen. Nah, misalnya ada kamu mengikuti seminar, kan gitu. Lalu si pembicara ini menjelaskan tentang manfaatnya sarapan di pagi hari. Nah, itu contoh exposition text. Kemudian dari dosenmu, misalnya dari guru, boleh gitu ya. Nah, kemudian editorials berarti editor dari majalah, surat kabar, seperti itu. Kemudian newspaper artikel dari berita koran, seperti itu ya. Kemudian contohnya lagi essays ataupun contoh karangan-karangan. Kemudian political leaflets itu selebaran politik. Kemudian surat, letters, lalu legal defense ataupun hukum. Itu adalah contoh exposition text tadi gitu ya. Nah, jadi halaman selanjutnya structure of exposition text itu strukturnya, Miss ambil contoh manfaat sarapan di pagi hari. Judulnya, title, the function of having breakfast in the morning. Apa judulnya? Lalu introduction ataupun perkenalan. Mulailah dia bilang, sarapan adalah salah satu hal penting yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup di pagi hari. Masih perkenalan itu ya. Nah, gitu. Lalu masuklah body ataupun isinya. Karena sarapan dapat, dijelaskanlah dia gitu, dia menambah stamina dan lain-lain, baru kalori dijelaskan, kan gitu. Itulah body tadi. Setelah itu conclusion ataupun kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya, sarapanlah di pagi hari sebelum jam 9 pagi ataupun jam 10 pagi contoh, ataupun sarapan itu konsumsi berapa kalori lah yang diperlukan, kan ada itu dijelaskan. Lalu misalnya yang secukupnya lah, kalau misalnya bisa sarapan roti aja sama susu misalnya, jangan kok sarapan 2 piring, sarapan nasi goreng pakai ayam goreng, itu nggak sarapan lagi namanya, kan gitu kan. Seperti itu ya. Nah, jadi exposition text itu dia menggunakan use descriptive persuasive. Nah, katanya menggunakan kata-kata yang mengajak, kan gitu, yang mengajak, yang memberitahu, kan gitu kan. Jadi intinya ketika kau membaca exposition text itu, maka kau akan tambah tahu sesuatu dan kamu ingin tahu dan kamu mengaplikasikannya setelah membaca itu. Lalu menggunakan present tense. Present tense berarti dia yang, karena dia berulang-ulang, kan gitu kan, berkelanjutan. Nah, teksmu ada yang sarapan, ada yang tentang manfaat olahraga, itu kan terus kan. Kemudian manfaat pendidikan. Nah, pendidikan itu kan selamanya. Itulah makanya menggunakan present tense. Kemudian ada kawan membuat manfaat menjaga lingkungan hidup, kan gitu, selamanya. Itu seperti itu dia ya. Oke.